Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kompetisi Liga 2 musim kompetisi 2022-2023 kemungkinan akan bergulir pada Agustus mendatang. Namun sejauh ini belum ada persiapan apapun dari tim kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, Sriwijaya FC. Jangankan keangkat tim, manajemen klub saja tidak jelas apakah akan mempertahankan yang lama atau diakuisisi oleh investor. Mau dibawa kemana Sriwijaya FC? Kita akan membahasnya dalam Sumsel 24 jam sepekan bersama saya Citra Utama dan rekan saya Bung Agus Pongki. Jadi idealnya sebuah tim itu ya Bung Akas, itu butuh 3 bulan persiapan untuk menghadapi musim kompetisi liga profesional. Tetapi Sriwijaya FC tidak melakukan apapun, gerakan apapun nggak ada untuk persiapan. Pasca pembubaran tim usai kegagalan di babak 8 besar Liga 2 musim 2021 kemarin. Kerangka tim belum terbentuk. Masih belum jelas siapa saja pemain yang dipertahankan dan dilepas, termasuk rekrutan baru. Begitupun juga pelatih. Oh begitu ya. Dan juga tidak jelas apakah klub ini akan dikelola oleh PT Sriwijaya Optis Mandiri, masih tetap Sriwijaya Optis Mandiri, atau diakuisisi oleh investor. Kondisi Sriwijaya FC yang serba abu-abu sementara Liga 2 semakin dekat, inilah yang bikin publik pesimis. Apakah Sriwijaya FC ini tetap akan berkiprah di musim depan? Ya, kalau menurut kelompok supporter Singamania, mereka menilai bahwa Gubernur Sumsel Herman Deru selaku ketua Dewan Pembina harus bertindak. Jangan biarkan SFC penuh dengan ketidakpastian. Oh ya, ada buktinya dia apa itu? Ya, buktinya SFC masih bisa bertahan di Liga 2 dan tidak melawan ke Liga 3. Oke, jadi ada perbedaan persepsi di sini antara Henry Zainuddin dan supporter. Jadi supporter menganggap tidak bisa diterima yang persepsi tadi. Mereka menganggap ini sebuah kegagalan. Kenapa? Karena Sriwijaya FC tidak berhasil promosi ke jenjang lebih tinggi yaitu Liga 1. Nah, jadi ketua kelompok supporter ini juga meminta gubernur itu lebih peduli terhadap Sriwijaya FC. Kembalikan gairah klub ini. Sriwijaya FC itu adalah kebanggaan bagi warga Sumatera Selatan. Jangan sampai kebanggaan itu hilang. Ketua Harian Klub Supporter Singamania, Emawan, mengatakan para supporter menagih janji kampanye gubernur untuk mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC. Mau dibawa kemana tim yang pernah menyandang prestasi double winner ini? Apakah mau dijual? Kalau memang tim ini tetap mau diurus pemerintah provinsi, maka harus ada langkah konkretnya. Jadi Presiden Sriwijaya FC, Henry Zainuddin, dia itu sebenarnya masih mau mengurus klub ini, dan dia juga membantah anggapan dari kelompok supporter bahwa dia telah gagal mengelola tim. Itu tidak benar, kata dia. Kelompok supporter Sriwijaya FC, Singamania, berharap ada langkah konkret dari pertemuan gubernur dengan Presiden Sriwijaya FC, Henry Zainuddin. Jangan sekedar retorika belaka. Menurut Marwan tadi, selama ini informasi persiapan Sriwijaya FC hanya datang dari Direktur Teknik PT SOM, yaitu Indra Yadi. Seperti informasi melalui mau melobi calon pelatih kepala, yaitu Henry Susilo, yang ternyata sudah dikontrak oleh PSCS Cilacap. Berangkat dari kurang puas atas respon Gubernur Sumsel, selaku pembina klub Sriwijaya FC, kelompok supporter Singamania menyampaikan 4 tuntutan. Yang pertama, meminta Henry Zainuddin, Presiden tim Sriwijaya FC selaku penanggung jawab pimpinan tertinggi, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Yang kedua, meminta Bapak Gubernur Herman Deru selaku pembina tim Sriwijaya FC agar lebih peduli terhadap keadaan tim SFC sebagai aset Provinsi Sumatera Selatan. 3. Segera bentuk kepengurusan baru. Dan yang keempat, mempercepat pembentukan kerangka tim Sriwijaya FC untuk kompetisi Liga 2 2022.
dengan target promosi ke Liga 1 2023. Sementara Presiden Sriwijaya FC, Henry Zainuddin, mengaku dirinya sudah memaparkan kondisi dan perjalanan SFC selama dirinya mengemban amanah mengurus tim. Bahkan ia mengaku sudah bertemu dengan gubernur. Menurut dia, gubernur telah mendapat gambaran terperinci tentang kondisi SFC itu seperti apa. Dan gubernur sangat memahami kondisi Sriwijaya FC. Henry yang juga menjabat Ketua Umum KONI Sumsel belum bisa menjawab ketika ditanya apakah Sriwijaya FC masih akan dikelola manajemen lama PT SOM atau bakal diakuisisi oleh investor. Henry hanya mengatakan gubernur nanti akan memberikan wejangan. Jadi ya tunggu saja. Ya, Henry yang juga merupakan mantan senator DPD RI, dia membantah anggapan supporter bahwa dirinya telah gagal mengelola Sriwijaya FC. Ia memberikan fakta selama terlibat dalam pengelolaan klub pasca SFC diambil alih dari pengelola sebelumnya. Saat itu, prestasi Sriwijaya FC terpuruk, turun kasta ke Liga 2, dan juga meninggalkan permasalahan finansial. Total utang mencapai 28 miliar rupiah. Tunggakan gaji pemain waktu itu 3 miliar rupiah. Jadi total beban yang harus ditanggung manajemen di bawah kepemimpinannya menjadi 31 miliar rupiah. Untuk membebaskan finansial klub agar bisa berkompetisi di Liga 2 2019, manajemen, dirinya, dan Aspan Fikri Sanaf selaku komisaris utama PT SOM membantu mencarikan pinjaman sebesar 3 miliar. Dari sisi prestasi, sebetulnya upaya manajemen dan tim Sriwijaya FC untuk naik ke Liga 1 itu sudah sangat luar biasa maksimal. Contohnya di tahun 2020, Sriwijaya FC mempersiapkan tim dengan mendatangkan striker naturalisasi Alberto Beto Goncalves. Di laga perdana, Sriwijaya FC berhasil mengalahkan PSM Yogyakarta dengan skor 1-0. Tahu-tahu, kompetisi stop lantaran pandemi COVID-19. Masyarakat Sumatera Selatan, khususnya para penggemar dan supporter Sriwijaya FC, juga harus tahu bahwa kondisi keuangan klub pada tahun 2020 dan 2021 sangat sulit. Bayangkan saja, SFC defisit hingga 6 miliar pada tahun 2020. Penyebabnya karena kompetisi dihentikan lantaran COVID, sehingga para sponsor batal menggelontorkan dananya. Selanjutnya pada musim kompetisi 2021, Laskar Unggito cukup menonjol di babak penyisian, bahkan tidak terkalahkan, meski akhirnya hanya finish di babak 8 besar. Sebab waktu itu ada banyak tim kaya yang berkiprah, seperti Persis Solo, Dewa United, Rans, AHA PS Pati. Meski demikian, Sriwijaya FC masih bisa bersaing. Menjelang musim kompetisi 2022 ini, Henry Zainuddin mengikuti Kongres PSSI di Bandung. Ia mendapat kesimpulan bahwa semua tim kontestan di Indonesia hampir 80% belum ada persiapan. Soalnya, belum jelas kompetisi kapan bergulir. Kemudian juga belum jelas berapa nanti kompetisi akan berjalan, berapa wilayah nantinya. Kepastian ini sangat menentukan kesiapan tim. Mengenai apakah nanti manajemen Sriwijaya FC akan bekerja sama dengan investor, ataukah nanti pengurus ini akan dirombak. Henry Zainuddin tidak bisa menjawab kepastiannya. Kata dia, nanti akan ada kepastiannya itu di pekan-pekan ini juga. HZ mengaku berterima kasih kepada para penggemar SFC yang memberikan masukan dan kritik. Namun pihaknya kembali menegaskan, selalu berjuang penuh untuk Sriwijaya FC. Manajemen bekerja untuk SFC dengan keikhlasan dan kecintaan. Sriwijaya FC tersingkir dari babak 8 besar Liga 2 2021 setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Rans Cilegon FC di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, 24 Desember 2021. Gagal melaju ke babak semifinal, Sriwijaya FC harus kembali bertarung di Liga 2 musim depan. Tim pun dibubarkan setelah tersingkir dari Liga. Pemirsa, apapun yang terjadi di internal Sriwijaya FC,
Kita berharap tim ini tetap tampil di ajang Liga 2 musim depan dan bisa memenuhi ekspektasi publik untuk kembali promosi ke Liga 1. Semoga. Saya Citra Utama dan rekan saya Agus Pongki, sampai jumpa. jumpa.